Apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Semoga Anda hari ini kabarnya sehat-sehat terus ya pemirsa di rumah. Dan juga nanti selama 1 jam ke depan kami akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Segmen kedua, seperti biasa, Anda juga boleh untuk bergabung ya. Sampaikan pertanyaan Anda silahkan di nomor redaksi yang nanti kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Untuk hari ini, saya akan ngobrol dengan Dr. Agatha. Beliau merupakan perwakilan dari Dina Akupuntur dan juga Beauty Care. Kita mau ngomong seputar masalah vitiligo. Karena beberapa kali saya ngobrol dengan beliau waktu pas di program Sehat Pagi, itu beberapa pertanyaan juga muncul seputar masalah vitiligo. Apakah itu vitiligo? Jadi kalau Anda mungkin sempat dulu ya itu ngikutin sebuah acara di TV kabel. Nama acaranya adalah American Next Top Model. Itu ada salah satu pesertanya yang menderita vitiligo. Tapi turns out ya, presenternya yang juga sekaligus model kondang, namanya adalah Tyra Banks, itu justru malah ngasih kartu wildcard nih untuk salah satu peserta dengan kasus kulit vitiligo tersebut. Jadi vitiligo ini merupakan sebuah gangguan kulit ya, di mana itu kulitnya akan ada bercak-bercak putihnya. Jadi kalau Anda mungkin search ya di Google, itu Anda akan melihat seperti apa kasus-kasus vitiligo. Dan ternyata vitiligo ini juga kasus yang memang nggak banyak, tapi ada loh yang mengalaminya. Dan terkadang kalau orang mengalami hal tersebut, itu bingung. Karena harus seperti apa untuk mengatasinya. Nah hari ini saya akan ngobrol dengan Dr. Agatha. Kita akan bahas ya seputar masalah vitiligo. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya dok? Mas Reo, puji Tuhan sehat. Seberapa sering sih sebenarnya kalau kita ngobrol seputar vitiligo itu terjadi gitu dokter Agatha? Karena mungkin kita kan nggak begitu common dengan masalah kulit vitiligo. Mungkin boleh kasih pengantar dokter, silahkan. Iya benar banget ya Mas Rio ya, vitiligo ini memang sebenarnya kalau dibilang prevalensi dia hanya sekitar 0,5 sampai 2% ya dari seluruh populasi di dunia. Cuma namun sekarang ini menjadi sorotan juga karena banyaknya public figure yang mulai mengekspos ya diri mereka kalau saya menderita vitiligo. Bahkan artis yang terkenal internasional Michael Jackson pun juga menderita vitiligo ya gitu. Dan sekarang juga banyak yang survivor yang memang dia lebih up dan lebih lebih pede untuk mengungkapkan dirinya menderita vitiligo. Karena sebenarnya penyakit vitiligo ini memang suatu penyakit kulit, tapi yang menjadi sorotan adalah dia menjadi stigma di masyarakat ya. Nah jadi ini nih fotonya nih. Tadi itu ya untuk pas di set pertama itu juga merupakan salah satu model loh yang karena banyak public figure ya. Betul. Jadi ini tuh merupakan pesertanya dari American Next Top Model yang sekarang udah terkenal gitu ya, Dok ya. Mau gak silakan lagi. Betul banget. Jadi makanya sekarang penyakit menjadi sorotan karena tadi stigmanya ya, banyak yang bilang sebelumnya itu stigma kalau ini penyakit kutukan lah, apalagi di India ya, kalau saya baca juga di India itu dianggap memang awalnya ini suatu penyakit kutukan atau turunan yang pokoknya jelek lah ya. Karma yang buruk gitu. Betul, makanya mungkin pengobatannya tuh bukan malah ke dokter atau apa ya, malah mungkin didoa-doain atau mungkin menjalankan ritual. Itu sih yang sekarang menjadi sorotan ya. Jadi bukan kita selain melawan penyakitnya juga, jadi kita harus membangun gimana faktor psikologis dari pasiennya tersebut. Betul, karena kalau kita lihat terus di rumah ya, memang yang namanya vitiligo ini tuh kan menyerangnya kulit. Nah, di mana kulit ini itu juga menjadi sebuah etalase kita kalau kita kan lagi berkumpul sama teman, sama keluarga. Dan kebanyakan ketika orang itu terkena vitiligo itu nggak langsung kayak tadi kok. Jadi nggak langsung tiba-tiba merantak atau menyebar gitu ya. Tapi katanya juga biasanya itu diawali dengan beberapa spot yang tidak terlalu besar dulu. Dan biasanya juga itu para penderitanya nggak sadar kalau ternyata itu merupakan sebuah awal dari vitiligo. Biasanya justru sebenarnya butuh dukungan keluarga. Apalagi ya ketika anak kecil yang terkena vitiligo, kan mereka nggak akan bisa nih untuk mengawasi kulitnya sepanjang hari ya. Atau mungkin ini kok ada bercaknya, justru malah yang aware itu orang tuanya sebenarnya. Dr. Agatha, kalau kena vitiligo, itu biasanya umur berapa sih kenanya, atau memang ada yang ya langsung nih Rio remaja itu tiba-tiba langsung kena, atau memang sebenarnya karena keturunan atau karena faktor dari luar gitu ya. Jadi semua usia itu bisa atau gimana? Iya,
sebenarnya vitiligo ini dia bisa menyerang semua umur ya. Cuma memang prevalensi paling banyak itu biasanya dewasa muda gitu. Biasanya pada perempuan tuh umurnya emang lebih muda ya dibanding laki-laki. Kadang laki dia lebih dewasa. Namun juga nggak menutup kemungkinan pada anak juga bisa saja terjadi ya. Pertama karena salah satu faktor pencetus atau penyebab dari vitiligo ini adalah kerentanan genetik ya. Kerentanan genetik, faktor lingkungan, dan kaitannya dengan penyakit autoimun. Jadi mungkin individu atau anak dengan kerentanan genetik. Jadi orang tuanya atau kerabat terdekatnya ada yang memiliki riwayat vitiligo, pasti dia akan lebih rentan terkena juga vitiligo ini. Jadi vitiligo itu merupakan sebuah kelainan warna kulit ya. Jadi sehingga kulitnya tadi itu berubah menjadi warna yang tidak rata. Kalau untuk orang-orang yang mungkin kulitnya pada dasarnya sudah cerah gitu ya, atau sudah kulitnya putih, mungkin nggak akan jadi masalah yang begitu berarti. Tapi ketika dialami sama orang-orang Asia kayak kita, atau juga mungkin orang-orang yang berkulit cenderung gelap seperti itu, nah itu ya jadi momok yang rada lumayan berat. Betul. Gitu ya Dokter Agatha ya. Dok, tapi kalau kena vitiligo itu bener nggak langsung gede gitu? Biasanya diawali sama spot yang kecil-kecil dulu atau bagaimana? Iya betul. Tadi benar yang Mas Rio bilang ya, vitiligo itu memang lebih gampang kelihatan pada kulit yang berwarna ya, iya, gitu. Benar. Karena kan biasanya memang gampang terdiagnosis ya. Jadi orang-orang yang dengan kulit yang agak berwarna pasti dia akan lebih aware ya. Nah biasanya vitiligo ini memang kan tipenya macam-macam ya. Ada yang dia vokal atau segmental, dia hanya mungkin di satu tempat saja. Nah itu awalnya pasti dia hanya di satu tempat juga. Tapi ada juga yang universal tuh yang dia lebih menyeluruh. Nah, itu mungkin awalnya juga sama ya. Awalnya juga dari satu titik, cuma dia lebih ekstensif penyebarannya ya. Nah, kayak gini ya. Di dua kaki ini kan sudah lumayan luas ya gitu. Itu penyebarannya lebih ekstensif. Tentunya awalnya mungkin bisa diawali dari satu titik atau mungkin juga beberapa titik ya. Beberapa titik bisa muncul langsung, lalu penyebarannya bisa menjadi luas gitu. Jadi nggak hanya mungkin satu titik aja, tapi satu titik tapi di beberapa tempat. Wah, gitu. Gak enak. Biasanya orang juga ngiranya mungkin kayak, mohon maaf ya, kayak sebutannya tuh panu. Betul, gitu ya. Ya karena sama-sama putih ya. Betul, atau biasanya ketika pas terjadi vitiligo itu mungkin orang ngiranya, wah ini karena habis kena panas, terus kemudian langsung mandi, jadi kulitnya kan biasanya ada kayak, kalau bahasanya tuh terataan ya. Iya, terataan. Apa sih namanya? Terataan, Terata, gitu ya. Orang Jawa ngomongnya. Tapi sebenarnya kita juga nggak boleh untuk menyepelekan masalah vitiligo seperti itu besar di rumah. Tapi yang jelas kita beruntung kalau semakin perkembangan zaman, semakin perkembangan ilmu dan juga teknologi, itu akan ada beberapa cara untuk bisa mengatasi yang namanya vitiligo tadi. Nah, kita akan break sebentar ya. Kami akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jangan lupa, segmen berikutnya kami akan buka kesempatan buat Anda. Kalau mau tanya, silahkan. Nomornya masih sama, 082139096308 ya. Itu merupakan nomor redaksi dari Jawa Post TV. Kami akan segera kembali.